Jumlah persepuluhan 2.300.005 rupiah 2 sen. Kenapa saya sedih? Lu kok kebangetan sih sampai sen-sennya dimasukkan gitu loh. Sudah ngerti? Kok sampai 5 rupiah pun dimasukkan? Bok digenapi saja. Beda cuma $2, beda cuma berapa rupiah. Sudah ngerti? Saudara, saya melihat orang itu memang mau taat, memberi persepuluhan. Tapi begitu perhitungan sekali sampai tidak mau lebih sedikit dari perpuluhannya. Saudara, jangan kita perhitungan itu sama Tuhan, saudara. Kalau kita mau diberkati, mulainya dari mana? Memberi lebih dulu. Makanya maaf saudara, kadang-kadang kalau saya mendengar ada doa untuk kolektor saudara, mungkin saudara juga kalau memperhatikan, ada yang berdoa, Tuhan berkati mereka yang juga yang tidak memberi. Maaf, itu bukan doa Alkitabiah saudara. Ngerti? Prinsip Alkitab apa? Siapa menabur sedikit, menuai sedikit. Kalau tidak memberi gimana? Lah gimana mau diberkati Tuhan, memberi saja? Padahal Tuhan tidak menuntut banyak kan? Pokok asal memberi. Sudah ingat beberapa anak janda. Jadi saudara, itu bukan prinsip Alkitab. Prinsip Alkitab apa? Kalau kita mau diberkati, belajar untuk memberi. Ya memang itu tentu jangan jadi motivasi ya, sekali lagi jangan kita mancing Tuhan, tak kasih $5 tapi tolong ya kembalinya ya, ini pancingannya ikan kecil, mintanya dapatnya ikan paus sudah. Bukan begitu tentunya. Kita memberi dengan apa? Ketulusan, dengan murni. Saya sekarang mau memberi kesaksian lagi saudara, dari salah satu majelis jemaat yang dulu saya layani. Saudara, dia punya toko emas kecil, bukan di Kudus, di desa. Ya, Kudus itu sudah termasuk kota kecil, sudah ini di desanya saudara. Jadi kota kecil saudara. Dia tadinya minggu buka, karena apa? Di tempat itu minggu tuh rame saudara, hari pasaran begitu. Lalu setelah belajar firman Tuhan ya, dia konsultasi sama saya, Pak Ben, gimana ya? Saya tahu minggu itu mestinya saya bisa bukan saja ke gereja, tapi juga minggu bisa melayani Tuhan. Saya kok merasa mungkin ini lebih baik saya tutup hari Minggu. Kita berdoa saudara. Dia ambil keputusan hari Minggu toko emasnya tutup saudara. Toko-toko emas sebelahnya pada bilang, bodoh, kamu nih bisnis kok tidak serius. Minggu itu banyak orang justru pembeli, tapi orang ini sudah bilang, aku mau percaya pada Tuhan. Minggu aku mau berikan untuk Tuhan. Dan saudara, dia bisa bersaksi. Beberapa bulan kemudian, setelah dia hitung income-nya, ternyata dibandingkan dengan dulu waktu dia minggu buka sama sekarang minggu tutup, masih lebih banyak dari minggu tutup. Dia imannya bertumbuh lagi, belajar soal persepuluhan. Dia merasa Tuhan, ini dari Tuhan. Dia sekarang mengerti soal persepuluhan. Lalu berkumpul lagi, Pak Ben, cara ngitung persepuluhan gimana? Karena toko begitu kan bukan income langsung. Kalau kita bekerja di kantor, langsung kan fix, dapat salary berapa? 10%. Lalu saya beritahu bahwa itu memang terus ya. Dia mau taat sudah. Dia beri persepuluhan. Bukan itu saja, dia mau mendukung pekerjaan Tuhan. Dan saudara tahu, dari toko emas yang kecil ini, hari ini dia bukan saja punya beberapa rumah, dia juga punya hotel saudara. Dan Tuhan memberkati berlipat-lipat ganda. Ini hanya salah satu kesaksian saya sendiri saksikan selama saya melayani di Kudus. Orang yang taat kepada Tuhan berkati di luar cara-cara manusia. Sebaliknya saya juga saksikan saudara, waktu pelayanan sebelumnya, orang yang terlalu perhitungan sama Tuhan, itu ada saja saudara, musibah, ditipu orang dan sebagainya. Jadi kalau kita pikir-pikir, enak mana? Kita mau perhitungan sama Tuhan tapi mengalami hal-hal yang sebetulnya tidak perlu kita alami. Karena keluarga saya sendiri, saya bersaksi pada saudara, keluarga kami pun pernah dapat ajaran dari Tuhan. Saudara, saya bersaksi minggu lalu bahwa saya belajar soal persepuluhan itu dari orang tua. Tapi ada saat saudara, bisnis orang tua kami itu mengalami kesulitan. Sehingga apa? Income yang kami peroleh itu tidak besar. Nah, rupanya oleh orang tua saya, persepuluhan itu ditahan saudara. Bukan tidak diberi, tapi nanti dululah. Ini perpuluhan untuk kebutuhan sesuatu yang lain. Apa yang terjadi saudara, satu hari kami punya ruko saudara, 2 lantai, yang atas itu pakaian ya, yang bawah itu furniture.
Saya masih ingat karena saya waktu itu SMA, saudara. Tiba-tiba datang orang rombongan, saudara, melete begitu ke atas, sudah melihat pakaian gitu. Dan mereka bawa box. Kami pikir ya itu box baru beli TV, karena di tempat pertokoan ada toko elektronik. Ternyata 5 atau 8 orang ini sekongkol, saudara. Mereka coba pakaian apa, ya itu yang mahal-mahal yang impor dari Singapura, apa dicobain. Ternyata tahu, semua pakaian itu dimasukkan di box gede itu, saudara. Cuma beli satu aja. Habis mereka semua pergi, kami baru sadar, loh, ini pakaian-pakaian ini kok pada pergi. Hilang, saudara, jutaan itu hilang. Wah, waktu itu mama saya bergumul, Tuhan, kami sudah mengalami kesulitan, kok mengalami ini lagi. Tuhan berbicara kepada mama saya, kamu kurang percaya kepada menahan persembahan. Saudara, sejak hari itu saya sendiri belajar, Tuhan itu mau tahan. Aku mau belajar percaya kepada Tuhan. Ya, saudara bisa melihat, ya, Tuhan memelihara kami. Yang terakhir sekarang, mari kita baca Matius 6 ayat 20. Matius 6 ayat 20. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga nengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Sadarkah kita, saudara, pada saat kita melakukan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan, kita memberi persepuluhan, persembahan, kita menolong orang, itu secara perhitungan matematika kita tuh memang income-nya, asetnya berkurang, betul? Kita punya 1 juta, kita berikan 100.000, berarti kita berkurang 100.000, tinggal 900.000. Tapi saudara, yang 100.000 itu bukan saja membantu pekerjaan Tuhan, bukan saja membantu orang lain, itu juga membantu diri kita sendiri. Makanya orang Yahudi bilang apa? Pada saat orang kaya memberi sedekah kepada orang miskin, orang itu bukan saja membantu sang miskin, orang kaya itu sedang membantu dirinya sendiri. Kenapa? Karena yang diberikan itu tidak hilang begitu saja. Nah, Tuhan Yesus di sini mengingatkan, saudara, jangan kamu mengumpulkan harta di dunia. Ada orang yang begitu pelit sekali, saudara, perhitungan. Saudara juga kalau mengikuti saat kedua ada kisah pemulung, saudara. Ya, pemulung itu yang suka korek-korek sampah, ngambil botol, ngambil kaleng, lalu dijual, saudara. Nah, itu memang ya kasihan, saudara. Saya terus terang appreciate kalau lihat ada orang korek-korek, wah saya hargai, saudara. Orang itu tidak malas, berarti orang itu mau kerja, kan ya, daripada cuma mengemis. Tapi ternyata ini kisahnya lain, saudara. Pada saat pemulung itu mati, ya, ini yang menulis itu menceritakan, ternyata di rumahnya itu ditemukan apa? Uang banyak sekali, saudara. Jadi ini bukan orang miskin, tapi dia hidup seperti orang miskin, pakaiannya udah sobek-sobek, lalu kerjanya juga ngorek-ngorek. Ternyata itu waktu dia mati ditemukan uang jumlah besar, saudara. Itu orang bodoh, saudara. Orang bodoh. Dia semestinya bisa menikmati berkat Tuhan, lalu juga bisa membagikan itu untuk orang lain, untuk pekerjaan Tuhan. Tapi karena dia kikir seperti itu, ya sudah, mati ditinggal, tidak bisa dia bawa 1 peser pun. Tapi saudara, bagi mereka yang mau melakukan kehendak Tuhan, memberikan apa yang seharusnya diberikan, itu seperti kita sedang put some saving nanti di surga. Nah, tinggal kita mau menikmati yang di dunia ini saja, ya, atau kita juga mau menikmati bukan cuma di dunia, tapi ketika kita nanti meninggal, di sana pun harta kita sudah terkumpul. Nah, ini membuat kita perspektif yang lain. Kalau kita berpikir ternyata pada akhirnya tidak hilang. Perpuluhan, bantuan, persembahan tidak hilang begitu saja. Di samping itu membantu pekerjaan Tuhan, di samping itu membantu sesama. Aku sebetulnya sedang menabung
Ini bukan perkataan saya. Tuhan Yesus bilang, mengumpulkan harta di surga. Nah, yang kita kumpulkan di sana tidak bakal hilang, tidak bakal ada yang mencuri. Di Bible Study saya ceritakan kejadian di Fresno, saudara. Ini bukan cuma di Fresno, tapi ada satu keluarga di Fresno. Saudara, ini keluarga kaya. Rumahnya dipasang alarm system. Somehow, saudara, hari itu, waktu mereka pulang ke rumah, dipikir cuma beberapa jam lagi pergi, habis itu kembali. Alarmnya tidak di-set, saudara. Jadi dimatiin alarm sistem. Mereka pergi cuma beberapa jam. Waktu pulang ke rumah, kaget, saudara, rumah sudah dibongkar. Lemari besi, saudara, ini lemari besi, bisa sama dibuka, perhiasan-perhiasan uang yang dikumpulkan di rumah itu ludes, saudara, habis. Tragis ya. Cuma beberapa jam ditinggal. Semestinya juga ada alarm sistem, sama hari itu tidak diaktifkan. Uang yang dikumpulkan sekian tahun bekerja keras ludes. Itu seperti kata firman Tuhan. Di dunia ini bisa hilang. Seperti kejadian di Jepang, sudah lihat, menyedihkan. Rumah itu kayak mainan, saudara. Ya, ketika tsunami datang, rumah itu kayak kertas saja, hancur. Mobil-mobil mewah seperti mobil-mobilan aja hancur, hilang. Nah, masih untung kalau mereka punya insurans. Kalau tidak punya insurans, let's go. Tapi saudara, sekali lagi, apa yang kita berikan untuk Tuhan, untuk menolong sesama, itu menjadi harta kita di surga. Amin. Saya dorong saudara untuk mulai berdoa sungguh-sungguh. Ya. Sekali lagi, saudara, ini bukan karena saya pendeta, saya mengajari ini. Karena ini juga saya praktekkan sebagai seorang hamba Tuhan. Saya rindu saudara juga mengalami sukacita di dalam memberi. Saya rindu saudara juga merasakan berkat Tuhan yang makin indah. Dan kelak nanti di surga kita menikmati bersama apa yang sudah kita berikan untuk Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tolong Billy yakin di dalam doa. Tolong doakan juga Pak Adiman besok operasi mata. Kalau yang mengucap syukur untuk siang hari ini untuk firman yang Pastor Berry bagikan kepada kami.